Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak di surga, terima kasih Bapak atas anugerah, berkat, serta kasih yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami dapat duduk di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami yang mau beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan.
Saatnya kita masuk dalam firman Tuhan, kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk duduk di tempat ini, beribadah bersama saudara kami Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan, buka mata dan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melaksanakannya Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang termuliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Silahkan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
Engkaulah perlindungan bagi kami orang percaya. Kami tahu begitu besar kasih-Mu kepada kami semua, Tuhan. Engkau menjaga kami, memberkati kami, melindungi kami, mencukupi apapun yang kami perlukan. Selama kami ada di dunia ini, Tuhan, Engkau menjaga kami dengan baik, karena Engkau mengasihi kami, Bapa. Biarlah pujian ini selalu mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu akan kami semua anak-anak-Mu, Tuhan. Biarlah pujian ini, Tuhan, selalu mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur dan percaya bahwa ada Allah yang baik yang selalu menjagai kami. Biarlah pujian ini, Tuhan, selalu mengajarkan kepada kami, Bapa, untuk kami terus taat dan setia kepada-Mu, Bapa, sampai selama-lamanya, Tuhan. Tidak ada sesuatu yang buruk atau yang jahat, yang tidak baik Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami kalau Engkau tidak menghendakinya, Bapa. Segala yang terjadi dalam kehidupan kami karena Engkau telah mau mendidik kami, menegur kami, dan mengajar kami untuk kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu, Tuhan, agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu, Bapa. Karena Engkau mau memberikan yang terbaik bagi kami orang percaya, Tuhan. Terima kasih, Bapa di surga. Ajar kami melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, pada pagi hari ini. Kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menegur kami, boleh menguatkan kami, boleh memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ada sebelum kita masuk firman, yuk kita nyanyi. Ada satu lagu. Ya, saya rasa ini lagu lama sekali ya. Lagu terakhir kita mengatakan bahwa tidak ada satu lembar ya selai rambut pun yang tidak berharga ini jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan. Berarti begitu besar, begitu sayangnya manusia, Tuhan kepada kita, umat manusia. Ini di depan kosong nih. Pak Palan, sini di depan. Pak Buyung, boleh depan sini Pak Buyung, temenin saya nih. Sini Pak Buyung. Nah ini Pak Palan, sini. Aduh, seneng bener di tangga ya. Tapi nanti kalau berkat pengen nomor 1, iya nggak? Orang kalau terima sembako nggak mau Pak, paling ujung nggak mau, betul nggak? Maunya paling depan, ya. Tapi kalau ke gereja senangnya di belakang, saya juga bingung ya. Saya kalau ke gereja dimanapun juga, dari dulu, sejak tahun 2000 saya bertobat, dari dulu saya selalu pengennya di depan. Cuman dulu nggak boleh Pak Bambang, karena di depan ini pejabat-pejabat dulu ya. Kalau sekarang nggak ada pejabat, semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mau duduk di mana aja silakan. Ya. Coba kita biasakan diri kita kalau untuk ketemu Tuhan, kalau bisa paling depan, ya. Nah, Bapak Bang, paling depan. Ya, paling depan. Ya, itu dong, ya. Jangan berkat aja paling depan, ya nggak? Ini sebetulnya sebagian dari iman sebetulnya. Kalau kita selalu di depan, ya. Pasti berkat juga pasti akan lebih dulu kita raih, ya nggak? Amin. Saya di Bandung juga sama, ya. Saya selalu baris, tanya istri saya selalu baris kedua, karena depannya gembala, ya. Kita mau jemaat, ya. Tapi saya pengen di depan, ya. Ngikutin, ya ngintil, cepet kalau gembala kita diberkati kita langsung bisa nyamber, ya nggak? Tapi kalau belakang, aduh, cara nanti ada sisanya. Amin. Ya, Tuhan begitu baik kepada kita. Betul? Kita nyanyikan lagu ini. Menyenangkan
menyenangkanmu, senangkanmu. Taruh, senangin siapa? Tuhan ya. Kalau mau menyenangi hati Tuhan, nyanyi yang benar dong. Tadi saya lihat WA udah setengah mati nih, ya nggak? Sampai singernya waktu gini begini. Kok lagu sukacita? Ya, belajar ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Nah ini ya, baru kita imanin Pak Bambang duduk depan ya supaya berkatnya ini ya. Nyanyi lagu jangan balapan. Berebut-rebutan ya. 1, 2, 3. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu. Cemerlang wajah emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatimu. Kita serahkan hati kita di hadapan Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kudus hingga kudus selalu. Akan aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Amin. Yuk silakan duduk. Coba saya bagi satu firman dulu ya. Kita lihat Tuhan tuh sayang nggak sama kita? Tuhan tuh baik nggak sama kita? Kalau baik kok sampai sekarang ya, kemarin kita ngobrol ya Pak Rudi ya di telepon walaupun sebentar. Kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam dunia ini ada virus corona yang sampai sekarang nggak jelas, ya, belum habis-habis. Semua terdampak Kak. Saya bilang sama Pak Rudi, saya bilang semua juga terdampak, saya juga terdampak. Tetapi sebagai orang yang percaya dan beriman, kita percaya dalam kondisi apapun juga, sesulit apapun juga, asal kita mengasihi Dia dan menyenangkan hati Dia, Tuhan pasti akan pelihara kita dengan baik. Amin. Ya. Abraham zaman kesulitan, ya, Tuhan berkati kok. Ishak di zaman yang sedang kelaparan, kesulitan, kekeringan yang luar biasa, Tuhan berkati kok. Benar nggak? Ya, sekalipun Ishak punya pemikiran, wah, gua mesti keluar nih dari negeri ini. Ya, karena di negeri ini sudah banyak kelaparan, kesulitan. Ya, tetapi waktu dia taat sama Tuhan, jangan pergi lu. Sama kayak Abraham, jangan pergi lu. Kan begitu. Taat aja sama Tuhan. Apa yang terjadi? Ishak lakukan bagian dia menabur. Di tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tetapi bagaimana Allah yang maha kuasa, yang maha besar, maha ajaib, yang tidak ada yang mustahil bagi Dia, itu ada di pihak kita.
ada di pihak kita. Di pihak siapa? Di pihak orang-orang yang mengasihi Dia dan menyenangkan hatinya. Ya. Firman Tuhan ini ya dan amin. Tapi Bapak Ibu belum tentu bisa mengklaim janji Tuhan. Klaim boleh aja. Tapi apakah Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita? Belum tentu, Bapak Ibu. Ya. Hamba Tuhan pendeta banyak nggak yang kena COVID? Banyak. Banyak kak yang mati? Banyak. Ya. Agama umat Kristen banyak nggak yang kena COVID? Banyak kak yang mati? Banyak juga. Itu urusan Tuhan. Ya. Yang kita percaya, ya, janji Tuhan iya dan amin. Dia berjanji rambutnya nggak ada gunanya ini. Ya, yang setiap bulan kita potong dibuang-buang tuh di tempat di salon, betul? Tetapi yang tidak ada gunanya ini kalau tidak mungkin jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan. Apalagi kita manusia. Ya. Kita lihat coba Yohanes 3 ayat 16. Kita perlu dikuatkan oleh firman Tuhan di saat letih, lesu dan beban berat. Datang cari Tuhan. Di mana Tuhan? Di firman Tuhan. Di Alkitab cari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Tuhan mengasihi dunia ini, Tuhan mengasihi kita semua ciptaannya. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan mah gak usah diragukan. Sekalipun firman Tuhan mengatakan, sekalipun engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan itu tidak bisa memungkiri kesetiaannya, tidak bisa memungkiri kasih-Nya yang sempurna. Amin. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kualitas kasih kita kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Karena kualitas hidup kita, kualitas kasih kita, itulah yang menentukan nanti firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saya mah ketawa aja kalau awal Covid orang klaim janji Tuhan di Mazmur 91. Saya bilang, saya kasih tahu memang benar itu firman Tuhan. Hebat. Itu firman janji Tuhan. Pasti digenapi. Nggak usah takut. Tadi juga kan walau 1000 rebah di sisiku. Betul? 10.000 rebah. Masa bodoh? Kita tetap berdiri teguh. Tetapi bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Allah berjanji apa saja yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Tetapi bagi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, nggak pernah baca firman terus mau janji Tuhan, mau nagih janji Tuhan. Ya, makanya di Alkitab ini komplit janji Tuhan. Apapun keperluan kita, apapun kesulitan kita, ada jalan keluarnya di Alkitab, di firman Tuhan. Tetapi kita belajar bagaimana itu digenapi, cari syaratnya. Mazmur 6 tentang kekhawatiran, Matius 6 tentang kekhawatiran. Ngapain kau khawatir akan hidupmu hari esok, segala macam tetek bengek, betul gak? Apalagi dalam kondisi sulit begini. Khawatir toko sepi, kerjaan gak jelas, bener gak? Yang dagang juga gak jelas. Tetapi pegang janji Tuhan, lakukan syaratnya, maka akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Syaratnya apa? Cari kerajaan Allah, hidup di dalam kebenaran. Titik itu aja. Sudah gak usah konsentrasi kemana-mana. Kerja yang baik, lakukan bagian kita, nanti Tuhan buat berhasil. Amin. Ya. Nah, hari ini kita gak usah ragukan cintanya Tuhan terhadap kita. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan, apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Tadi, ku mau menyenangkan hatimu. Betul? Ya, hari ini saya mau berbicara. Saya jarang berbicara tentang firman ini. Coba kita buka yuk.
Kita pengen uji, kita lebih sayang Tuhan apa lebih sayang yang mana nih? Ya. Maleakhi 3. Coba Maleakhi 3. Tahu nggak anak remaja? Maleakhi 3 itu kalau bicara tentang persembahan persepuluhan ada di ayat berapa? Biarin hari ini kita tegur habis-habisan ya. Maleakhi 3 ayat 6. Ayat 6 sampai 12. Saya sebetulnya nggak mau berbicara tentang ini, tetapi ternyata waktu saya pelajarin, saya renungkan, makanya firman Tuhan pelajari, renungkan dalam-dalam. Dahsyat ini Allah. Ayat ini paling dahsyat. Bukan berarti ayat yang lain tidak dahsyat, tapi ini dahsyat benar. Firman Tuhan ada berapa ayat? Tuh kalau yang kuliah. Berapa pasal, berapa ayat? Ya, ada ribuan ya, betul nggak? Ada ribuan. Tetapi hanya ada ayat yang di sini yang mengatakan aku siap diuji. Allah Maha Besar, Dia menciptakan langit dan bumi, Dia punya kuasa menciptakan kita manusia, tetapi Dia bersedia diuji sama umat pilihannya, umat ciptaannya, yang kerjanya nipu aja terus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, betul? Betul? Sekarang saya tanya, suami mau menyenangkan hati istri nggak? Nah ini ada suami nih. Suami, ya, Pak Buyung kan suami ya, saya suami. Sebagai suami yang baik, pengen nggak nyenangin hati istrinya? Sebagai suami yang baik, pengen nggak nyenangin istrinya? Kok susah bener nih laki-laki ya? Hah? Pengen nggak? Pengen? Pengen menyenangkan hati istri, tapi tiap hari kerjanya bohongin istri, nipu istri. Betul? Nipunya bukan nipu punya will yang lain, nipu hal yang sepele. Betul? Pak kok belum pulang sih? Jam segini kok belum pulang? Rapat. Nggak main cewek, nggak. Cuman mungkin dia lagi jalan-jalan sama temennya, males pulang cepat. Tetapi dia ngomong sama istrinya karena takut dimarahin, habis lagi rapat mah, pulang agak maleman. Bohong gak? Nipu istrinya ya? Ya. Mau nipu kecil kayak mau gede kayak mau apa kayak, itu tetap nipu namanya di hadapan Tuhan. Ya. Kalau menyenangkan hati istri kita, jangan menipu istri kita. Istri-istri jangan menipu suaminya. Betul? Ya. Nah ini juga sama. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, tapi kita baca ya sama-sama ya. Saya baca yang ayat yang pertama Bapak Ibu, yang kedua ya. Dan seterusnya gantiannya sampai ayat 12. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah, ini yang 8 nih, anggap aja Tuhan lagi ngomong gini. Bolehkah manusia menipu Allah? Boleh gak kamu nipu aku? Kata Tuhan. Terus masih nanya lagi, namun kami bagaimana menipu engkau? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah pernah bertutup, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah pemeliharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam.
apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan memberi bagimu belalang-belalang, supaya jangan tidak isinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Amin. Kita pelajari dari Malaiki 3, ya. Dahsyatnya kalau kita taat dengan perintah Tuhan ini. Ya. Nah, tadi saya bilang kalau nyanyi itu aku mengasihi engkau Yesus. Waduh, hebat benar. Ya. Tapi kelakuannya setiap hari kita bohongin Tuhan. Ya, jelas firman Tuhan mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Ya. Bolehkah manusia menipu aku? Kata Tuhan. Ya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Coba. Gimana Tuhan tuh gak panjang sabar ngadepin umat manusia, ciptaannya ini. Kerjanya bohongin Tuhan aja, nipu Tuhan aja. Sekarang kalau kita menyembah Tuhan dengan berlinang air mata, basah roh keluar semua, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan, nipu Tuhan gak? Nipu kan? Coba istri-istri mau gak ditipu sama suami? Kira-kira kayaknya suami saya sayang, waduh kayak begini, tapi hatinya punya piaraan yang lain. Senang gak ditipu begitu? Kita kelihatannya kayak gini, hari ini kita ke gereja kelihatannya kita mengasihi Tuhan, betul? Bapak Ibu hari ini ke gereja kelihatannya mengasihi Tuhan, betul? Betul gak? Saya ngomong apa adanya, ini mau kiamat soalnya. Ya, supaya Bapak Ibu bisa masuk dalam kerajaan surga. Salah saya bilang salah. Firman Tuhan mengatakan kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Benar bilang benar, salah bilang salah. Saya bilang, ya, kelihatannya kalian ini mengasihi Tuhan gak datang ke gereja? Kelihatannya, betul gak? Apalagi kalau udah rapi, pakai bawa Alkitab, bawa ke gereja. Kelihatannya orang bertaat beribadah. Di dalam gereja semua ini ada kepala yang bukan kepala, apa namanya tuh? Apa namanya Bang? Sinar tuh. Ya. Kalau saya dikasih penglihatan nih bersinar semua nih kepalanya. Ya. Di belakangnya ada sayap malaikat. Semuanya. Nah, itu ya. Di dalam gereja kayak begini, kepalanya ada lingkaran, ya, ada sayap malaikat. Keluar, sayapnya hilang, ininya hilang, tanduk nol. Betul? Diujinya bukan di dalam gereja, Bapak Ibu. Apakah kita benar-benar taat, kita benar-benar mengasihi Tuhan? Diujinya di luar. Pada saat nanti kita ketemu orang, pada saat kita nanti ketemu suami yang waduh galak yang luar biasa, ketemu istri yang cerewet, tukang tipu segala macam, benar gak? Di situ kita baru uji. Amin. Ya. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Sebetulnya saya dari dulu pengen bicara ini, cuman ragu-ragu karena ini berhubungan dengan duit. Manusia itu kalau duitnya sedang dikorek-korek, biasanya nggak suka, betul. Makanya kita pengen tahu, kita lebih cinta kepada siapa? Kita lebih cinta kepada Tuhan apa cinta kepada Mamon? Ngomongnya saya pasti lebih cinta Tuhan, tetapi kenapa kamu susah sekali untuk memberikan persembahan? Saya lebih tadi lakukan, kuserahkan hatiku, hidupku padamu, betul nggak? Tetapi kenapa sulit sekali engkau melangkah ke rumah Tuhan? Ngomong persembahkan hidupmu untuk Tuhan, hatimu segenap jiwamu untuk Tuhan, nyanyinya pintar. Tapi kenapa hari Minggu ke gereja susah? Padahal ke gereja kamu dengar firman itulah yang menguatkan, menegurmu, mengingatkanmu, memberkatimu. Tuhan pengen memberkati kita, amin. Ya. Seperti firman Tuhan ini ada 3 hal yang dahsyat kalau kita renungkan dan kita pelajari dari persembahan persepuluhan ini.
Judulnya apa nih? Kalau di Alkitab, kan kita mau menyenangkan hati Tuhan, betul ya? Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau belum setia tentang persembahan persepuluhan, biarlah hari ini kita bertobat. Ya, seperti 2 Tawarik 7 ayat 14. Berbalik dari jalan-jalan cara hidup kita yang jahat yang menipu Tuhan. Amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau taat dan setia. Saya kasih tahu, ya, ada yang dahsyat luar biasa di sini. Sampai Tuhan bersedia gini, ujilah aku. Yang pertama, uji Tuhan. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap? Yang pertama, dengan kita mengembalikan persembahan persepuluhan miliknya Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap. Yuk, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah pendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Siapa yang kita uji? Tuhan. Makanya ayat ini dahsyat. Saya tidak pernah melihat membaca ayat dari Kejadian sampai Wahyu, ayat yang seperti ini. Allah yang maha besar, maha kuasa, maha mulia, Dia yang menciptakan kita, tapi kita bisa memuji Dia. Enggak ada ayatnya. Hanya ada di Maleakhi 3 ini. Tetapi kenapa susah? Karena firman Tuhan mengatakan, ya, Matius 6 ayat 24, kita itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Mesti pilih. Nih, kita yang nentuin. Kita mau mengasihi mamon atau mau mengasihi Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita nggak bakal pelit. Coba suami pelit nggak? Istri saya tanya, suaminya pelit nggak? Jujur aja, pelit nggak? Pelit nggak? Suami kamu pelit nggak? Pelit ya? Kasih tahu, lu kalau pelit nggak masuk dalam kerajaan surga lu. Ada ayatnya, orang kikir nggak masuk dalam kerajaan surga. Tuh, Mbak Yati tahu tuh, mangut. Orang kikir nggak masuk dalam kerajaan surga. Saya kasih tahu, ya. Kasih tahu aja nih dia, Papa, lu jangan pelit. Lu kikir nggak masuk dalam kerajaan surga lu. Ya. Sekali lagi ya, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat? Kita pengen diberkati gak sama Tuhan? Pengen gak? Salah satu caranya menyenangkan hati Tuhan adalah kembalikan haknya Tuhan mengenai persembahan persepuluhan. Dengan kita melakukan taat mengembalikan persembahan persepuluhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Bukan tingkat langit, tingkap langit. Ya, kalau ada orang percaya langit itu ada 7 tingkat. Ya, yang dibuka bukan satu tingkap, tetapi tingkap langit. Ya, semua langit dibuka oleh Tuhan. Kita berhak untuk memuji Tuhan. Apakah Tuhan gak bakal bohong. Dia setia dan Dia mampu untuk buka tingkat langit. Tapi Tuhan berjanji, aku akan membukakan tingkap langit. Jadi bukan satu langit yang dibuka, tetapi ada beberapa langit. Lapisan langit itu mungkin ada langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3. Betul? Ini semua tingkap langit dibuka oleh Tuhan. Untuk apa? Dia mau mencurahkan berkat kepada orang yang taat mengenai persembahan persepuluhan. Dicurahkan sampai bagaimana? Firman Tuhan mengatakan. Coba ayatnya ke-10 dibuka aja. Tuhan akan membukakan tingkat langit, mencurahkan berkat sampai apa? Sampai berkelimpahan. Bukan sekedar sampai berkecukupan,
sampai berkelimpahan. Makanya nanti ada 1 Korintus 2 ayat 9. Kita minta sesuatu, tetapi yang diberikan Tuhan adalah sesuatu yang lebih wah, sehingga kita bilang, wah, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Karena berkat yang Tuhan berikan bukan sampai berkecukupan, tetapi sampai berkelimpahan. Coba renungkan, makanya baca firman itu direnungkan. Ini dahsyat Malekidia. Ini yang pertama. Dahsyatnya yang pertama kalau kita setia tentang persembahan persepuluhan. Tuhan buka 3 langit, Dia curahkan berkat sampai berkelimpahan. Makanya nanti kita bisa berkata gini, apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan sediakan bagi orang yang menyenangkan hatinya, bagi orang yang mengasihi Dia. Lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi uangnya. Yang pertama, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kita semua orang percaya sampai berkelimpahan. Amin. Yang kedua, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Kalau di sini cuma ada belalang pelahap ya, tetapi firman Tuhan yang lain ada belalang pengerik, peloncat, benar? Tuhan akan hardik. Tuhan akan jaga kita. Tuhan akan melindungi kita, bentengi kita. Dengan kita mengembalikan haknya, miliknya Tuhan mengenai persembahan persepuluhan, maka Tuhan nanti akan pagari kita. Kita kan mau dilindungi Tuhan, betul? Kita mau dipagari Tuhan, kita mau dibentengi Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukan persembahan persepuluhan, tidak mengembalikan, tidak taat akan firman-Nya, jangan kelip janji Tuhan yang ini. Janji Tuhan yang kedua adalah Tuhan akan menghardik bagi kita belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Amin. Ini berbicara apa saja yang kita lakukan ada hasilnya. Sehingga pohon yang tidak berbuah pun jangan sampai tidak berbuah. Tuhan yang jaga. Ya. Makanya kan ada firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja. Kamu yang menabur, Tuhan yang jaga. Ada belalang pelahap, belalang pengerik, belalang peloncat, Tuhan yang hardik. Kerjasama sama Tuhan. Yang gak berbuah, kita sudah pusing. Aduh Tuhan, ini gak berbuah. Tetapi Tuhan bilang, nanti urusan Tuhan itu. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Firman Tuhan mengatakan, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nah kalau kita kerjasama sama Tuhan, kita menabur, Tuhan yang membuat berhasil. Makanya ada firman Tuhan, apa saja yang kamu kerjakan berhasil. Siapa yang bikin berhasil? Tuhan. Cuman kita kerjanya nipu terus sama Tuhan. Sudah Tuhan tolongin, Tuhan jagain. Betul? Pekerjaan kita Tuhan jagain, keluarga kita Tuhan jagain, bisnis kita Tuhan jagain, tapi kita bohongin terus kalau udah berhasil. Ini saya ambil contoh dah. Saya join sama Pak Bambang. Saya pengen buka usaha sama Pak Bambang. Pak Bambang kerja, saya kerja. Ya, bikin suatu perusahaan, Pak Bambang bekerja, saya juga bekerja. Wajarnya sahamnya berapa, Pak? Keuntungannya wajarnya gimana? Besarkan saham. Bagi dua ya? Cenglinya gitu ya? Ngerti cengli nggak? Tidak cengli Pak itu. Hah? Tidak cengli ya? Kalau Pak Endi punya sahamnya 70%, saya 30%, bagi dua, kira-kira cengli nggak? Ya ini kan kita bicara 50%, 50%. Kita bicara cenglinya dulu lah ya. Saya buka usaha baru bersama dengan Pak Bambang. Pak Bambang bekerja, saya juga bekerja. Betul? Ya.
wajarnya sahamnya untungnya bagi 2, betul? Ini wajar, ini normalnya, betul? Saya begini karena begitu besar kasih saya kepada Pak Bambang. Saya pengen memberkati Pak Bambang. Gini Pak Bambang yang 90%. Amin. Saya yang 10%. Ya, jadi saya 10%, ini 90%. Ada nggak di kejadian di dalam dunia, kehidupan nyata? Nggak ada. Hanya ada dalam kehidupan dalam roh, yaitu yang kerjasama dengan Tuhan. Tuhan dapat 10%, kita dapat 90%. Begitu berhasil, yang 10% aja masih kita tipu tuh Tuhan. Sekarang saya tanya, kelewatan nggak? Kelewatan nggak kita itu sama Tuhan? Tuhan nggak minta 50%, Tuhan hanya minta 10%, tapi masih kita tipu tuh Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, sejak zaman nenek moyang kamu menipu aku. Nah, bagaimana mau hidup kita diberkati oleh Tuhan? Ya, kita nggak mau menabur hal yang baik, kerjanya nipu Tuhan. Maka Tuhan bilang bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Minta ampun sama Tuhan selama ini kita menipu Tuhan. Amin. Belajar setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Ya. Cuma memang manusia hidup susah sekali kalau pilih antara Tuhan dan duit. Tapi belajar. Saya melakukan persembahan persepuluhan dalam kondisi sulit pun di Bandung, saya lakukan itu. Bahkan sekarang mas saya bukan 10%, lebih dari 10%. Ya. Tapi apa saya kekurangan? Enggak. Karena ternyata Tuhan buka tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat sampai saya berkelimpahan. Amin. Nah, Tuhan kita sama, lakukan bagian kita. Ya. Coba 10% aja. Kadang begini lagi, Pak Bambang udah pusing nih. Waduh, pusing. Ya, kenapa pokoknya kalau bisnisnya gagal. Nah, ada saya, ada Tuhan, kata Tuhan. Oke, gua yang buat berhasil. Kamu duduk diam aja, nanti aku yang buat berhasil. Pohon di anggur di padang tidak berbuah, urusan saya, nanti saya yang buat berhasil. Ada serangan dari kuasa kegelapan, serangan yang lain, urusan saya yang bentengin, saya yang padarin. Saya belinya kalau kayak begini harusnya saya lebih gede dari bener nggak? Sahamnya ya, harusnya 30, saya 70. Kerja saya lebih berat tuh, ngelawan dunia nyata, amang dunia gaib. Tapi karena begitu besar cinta saya kepada Pak Bambang, saya pengen memberkati Pak Bambang. Pak Bambang, saya 10% aja. Begitu berhasil, dapat keuntungan 1 juta. Pak Bambang 900.000, betul? Saya 100.000. Setia nggak Pak Bambang? Dia ingat firman Tuhan, nggak boleh berbohong. Dia kasih hak saya 100.000, 10%. Diberkati Tuhan. Karena setia dengan perpuluhan, diberkati Tuhan. Berkati Tuhan. Dari 1 juta jadi 10 juta. 10 juta haknya Tuhan berapa? 1 juta. Haknya Pak Bambang berapa? 9 juta. Dari 900 jadi 9 juta, 10 kali lipat. Betul? Harusnya rela kasih Tuhan yang 1 juta. Betul? Cuman tipe manusia, kebanyakan dia melihat yang ke sana, bukan yang ke dalam. Sehingga dia berpikir sulit. 1 juta. Mulai berpikir, ya, udah mulai bimbang 1 juta. Untung dia ke gereja. Habis di gereja hari ini mbak lagi sama Tuhan, ya, pakai firman. Benar juga, ya nggak? Setia 1 juta. Karena dia setia dengan yang 1 juta. Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Dapat 50 juta. Diberkati Tuhan. Mulai dia hitung 50 juta di 5 juta. Ya.
Mulai dia bimbang sedikit. Kemarin 1 juta aja dia lolos bimbang, tapi lolos di 5 juta. Ya. Belajar caranya begini, jangan melihat yang keluar, tapi melihat yang ke dalam. Dari kita terima 9 juta menjadi 45 juta, kita harus apa? Mengucap syukur. Ajaib Tuhan. Jangan melihat haknya Tuhan. Jangan pernah melihat haknya orang lain. Di balik berkat yang Tuhan berikan ada roti dan ada benih. Saya kasih tahu, setiap berkat yang kita terima dari Tuhan ada roti dan benih. Roti boleh kita makan bersama dengan keluarga kita, boleh kita pakai. Tapi benih harus ditabur. Nah, orang pelit dia salah berjalan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, benihnya ditelan sama dia. Amin. Roti ditelan, benih ditelan. Akhirnya benih kalau roti dimakan, ya nggak bakal bertumbuh. Tapi kalau benih yang dimakan, dia pasti namanya benih pasti akan bertumbuh dia. Cuma tumbuhnya di mana? Karena kita telan tuh benih, akhirnya numbuh di dalam. Jadi penyakit, jadi segala macam yang tidak baik. Tuhan ingatin kita. Amin. Ya, ada roti, ada benih. Ingat, benih jangan ditelan, jangan serakah. Benih untuk ditabur. Amin. Ya. Nah, sekali lagi. Tuhan yang kedua tadi, Tuhan akan menjagai kita, membentengi kita, menghardik belalang pelahap, belalang pengerik, belalang peloncat. Tipe belalang pengerik beradanya gini loh. Tiba-tiba aja kita keluar duit yang tidak ada gunanya sebetulnya. Mungkin tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba anak kita sakit, ya, atau kita dibohongin orang, atau segala bisnisnya misalnya rugi, atau itu ada belalang pelahap, belalang pengerik, dan belalang peloncat. Tuhan akan bentengi kita. Tuhan akan jagai kita. Ini berkat yang kedua. Berkat yang ketiga, yang terakhir. Firman Tuhan mengatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Nanti kita, bukan kita yang merasa, gue udah bahagia. Bukan. Nanti orang-orang sekitar kita akan lihat, ih Bapak Bama diberkati Tuhan, hidupnya enak. Ini kan yang dicari manusia, hidup bahagia, betul gak? Berkelimpahan, berkecukupan, mati masuk surga. Kalau kita melakukan persembahan persepuluhan, maka kita akan menerima 3 manfaat sekaligus. Yang pertama, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat dalam kehidupan kita orang percaya. Yang kedua, Tuhan akan pagari kita, bentengi kita. Yang ketiga, Tuhan akan membuat hidup kita menjadi hidup yang berbahagia. Amin. Ini kan yang dicari orang sebetulnya. Tuhan memberkati kita sampai berkelimpahan. Kedua, Tuhan jagai dan lindungi kita. Ketiga, Tuhan membuat hidup kita berbahagia. Tetapi kenapa sulit? Kenapa sulit? Ya, firman Tuhan kenapa sulit ya? Soalnya ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan gini, kalau kita belajar ya. Itu kan perjanjian lama, betul nggak? Bukan perjanjian baru. Ada ya orang yang hamba Tuhan yang salah kaprah. Ya, kita hidup di dalam perjanjian baru, perjanjian lama sudah selesai. Tapi firman Tuhan mengatakan, saya mau mengingatkan lagi, janganlah kamu menyangkal, Matius 5 ayat 17, bahwa aku datang, Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Firman Tuhan mengatakan begini, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota pun atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Ya. Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Amin. Ya. Ini di ayat yang ke-7 ini lebih tepat, Pak. Betul. Kan warisan itu zaman dulu. Tapi kan ini sekarang. Kembali kepada Tuhan kan sekarang. Ya. Bukan dulu. Ya. Taat setia. Ya. Sebetulnya makanya saya dari dulu pengen berbicara ini. Mbak Yati juga pernah berbicara, Pak, coba ngomong tentang perpuluhan. Iya, pengen gitu. Ya. Tetapi kan sensitif uangnya. Betul? Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah pendaran Tuhan. Kalau zaman dulu, ya, di perjanjian lama kita bawa, kita serahkan kepada imam-imam orang Lewi. Ya, biar nanti supaya dia bagikan. Siapa yang berhak untuk menerima uang persembahan persepuluhan kita? Siapa? Orang Lewi. Anak yatim, janda, dan orang asing. Makanya di sini juga kita kan ada persembahan diakonia tuh, yang putih. Biar ada makanan di rumah Tuhan, biar dia bisa memberkati orang Lewi, dia bisa memberkati orang anak yatim, dia bisa memberkati janda-janda, tapi bukan janda yang kaya ya. Janda ada kategori, di atas umur 60 tahun dan jandanya janda miskin. Ya, karena saya waktu itu ada berdebat, janda kaya pun harus dikasih uang diakonia. Saya bilang janda kaya bagaimana ceritanya? Dia harus memberi bukan menerima. Ya, janda yang miskin, ya, jangan salah kaprah. Nanti salah kalau misalnya yang penting janda saya mesti kasih uang persepuluhan. Oh, besok Pak saya atur sini. Ya, di sana ada janda Pak, janda kembang, betul nggak? Cantik, kasihan loh Pak, anaknya masih 2, bener nggak? Ya, aduh, ini kan termasuk janda katanya. Salah kaprah, dia kirim persembahan persepuluhan yang ke rumah janda kembang. Ya, itu bukan persembahan persepuluhan. Ya, persembahan yang ya persembahan kasih lah, cuman kasihnya kasih yang ngaco, ada embel-embel. Amin. Janda pun kategorinya janda miskin dan udah umur 60 tahun ke atas. Orang Lewi, siapa orang Lewi? Saya orang Lewi. Bayati orang Lewi. Ya. Saya berhak nggak untuk menerima persembahan persepuluhan? Berhak. Tapi saya mau belajar dari Paulus. Saya memang berhak. Tetapi dalam prinsip saya mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan lebih baik saya memberi daripada menerima. Saya akan berjuang sekuat tenaga cari uang supaya saya datang menjadi berkat, bukan diberkati, tetapi saya datang untuk menjadi berkat. Makanya pelayanan saya dari dulu juga begitu. Saya khotbah di gereja lain dikasih amplop. Ini kebiasaan sejaman sekarang. Terima kasih, tempel sama. Bener nggak? Kalau dulu selalu saya tolak. Kalau sekarang nggak boleh katanya. Nggak boleh langsung ditolak Pak Hedi. Nanti diberkat dia nggak nyampe. Dia mau memberkati orang Lewi, karena ditolak, akhirnya dia nggak terima berkat dari Tuhan. Jadi gimana Bu? Terima dulu, baru saya berkati lagi. Nah sekarang selalu begitu. Terima, belum masuk kantor. Kalau masuk kantor takutnya susah keluar. Terima, berkati lagi. Sampai saya ada pelayanan di Kemayoran, rupanya itu WL belum kenal nama saya. Ya, begitu selesai, dia tahu saya datang dari Bandung, khusus khotbah di Kemayoran. Habis selesai khotbah, saya balik lagi ke Bandung. Habis itu ada perjamuan kasih, dia nyamperin saya. Pak, Bapak ini kan dari Bandung. Iya. Saya bingung. Bapak kan dari Bandung, dikasih persembahan PK, kok dibalikin? Saya bilang, saya bukan cari uang dari pelayanan saya, karena Tuhan sudah memberkati hidup saya. Saya datang untuk memberkati Bapak Ibu. Saya datang untuk memberi, bukan menerima. Saya beri persembahan. Kadang-kadang kalau saya melayani di gereja yang kelihatannya tidak dalam kondisi tanda kutip keuangannya ini, saya berkati itu gereja. Dia kasih amplop habis itu ke saya. Tebel. Tebel.
Ini kayaknya mulai dari 5 ribuan sampai 50 ribuan kan, mungkin tebelan. Tapi saya balikin. Kita punya prinsip lebih baik kita memberi daripada menerima. Amin. Begitu juga dengan Tuhan. Ya. Masih mau nipu Tuhan nggak? Masih? Biarlah hari ini kita bertobat di hadapan Tuhan ya. Ternyata selama ini kita hidup menipu Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Hari ini kita mau belajar, hari ini kita ditegur Tuhan, kita mau bertobat. Berapapun persembahan persepuluhan kita, silakan. Serela kita di hadapan Tuhan. Tetapi belajarlah taat akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya mau buka rahasia tentang Maleakhi 3 ini. Ternyata dahsyat luar biasanya. Tidak ada ayat dari Kejadian sampai Wahyu yang Allah merendahkan dirinya di hadapan kita. Benar gak? Ayat-ayat yang lain Tuhan selalu dia pengen ditinggikan, dia pengen dihormati, dia pengen disembah. Amin. Tetapi coba kita lihat bertolak belakang dengan Maleakhi 3. Allah merendahkan dirinya sampai dia berkata, uji aku. Tidak ada ayat yang seperti itu. Sampai dia berkata, uji aku. Maka saya bilang ini dahsyat ayat ini. Taat aja lakukan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan sampai berkelimpahan. Maka hidupmu akan dibentengi, dijagai, dipagari oleh Tuhan. Nanti Tuhan akan membuat hidupmu menjadi hidup yang berbahagia. Bukan kata kita, tapi kata orang-orang yang di sekitar kita. Dahsyatnya ya. Makanya sebagai gembala yang dipercayakan, saya pengen kalian semua taat akan firman Tuhan. Kalau kalian taat akan firman Tuhan, kalian juga yang akan menerima berkat yang Tuhan janjikan. Amin. Sekali lagi, dahsyat ini ayat. Coba nanti di rumah direnungkan lagi. Yang pertama tadi, 1, Tuhan akan buka tingkap langit mencurahkan berkat, ya, sampai berkelimpahan. Ya, saya banyak mengajar tentang, saya bilang taat aja tentang persembahan persepuluhan. Uji Tuhan. Saya pernah berkata kok berapa 10 tahun lebih yang lalu kepada jemaat di tempat ini. Saya pernah bersaksi, Pak, saya mau persembahan persepuluhan, Pak, mau belajar taat. Tapi hidup saya kekurangan. Gaji yang saya terima tidak cukup, Pak, sampai akhir bulan. Tapi saya bilang, uji Tuhan. Tuhan bersedia diuji. Yang penting kamu mau taat akan firman Tuhan. Dia mau belajar taat. Dia lakukan itu 3 bulan kurang lebih. Dia bersaksi ajaibnya Tuhan buat hidup dia, diberkati. Bukan sampai berkecukupan. Kalau berkecukupan dia cuma sampai akhir bulan cukup, nggak pernah ngutang lagi. Sebelum dia berpuluhan, dia biasa akhir bulan dia kalau nggak ngutang sama orang, saudaranya atau dengan orang tuanya. Tetapi ajaibnya Tuhan genapi firman Tuhan ini. Tuhan buka tingkap langit, mencurahkan berkat bukan sampai berkecukupan. Kalau cukup doang, berarti cukup, nggak ngutang, betul nggak? Sampai dia gajian lagi. Tetapi Tuhan buat ajaib ini. Makanya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan buat dia sampai berkelimpahan. Kenapa? Dia bersaksi selain dia cukup, dia bisa nabung. Ikut Tuhan jangan pakai ini, pakai iman. Percaya aja bahwa ini akan digenapi. Amin. Kita jadi kepala bukan ekor, hidup kita berkelimpahan dalam segala. Kita perkatakan yang baik dalam hidup kita. Amin. Kita diberkati Tuhan, dijaga, dipagari kita. Amin. Diberikan kesehatan yang terbaik. Ini janji Tuhan, dahsyat. Amin. Saya undang pemusik untuk naik. Ya, sekali lagi. Hari ini kita mau mengenang, ya, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena begitu besar cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada dunia ini, kepada kita semua, sehingga dia rela mati. Dia memberikan yang terbaik untuk kita semua.
Kita sudah kena kutuk, kita dibebaskan oleh kuasa dari Yesus. Dari kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk turunan. Kita dibebaskan. Tapi jangan lagi Tuhan berkata kepada kita, engkau menipu aku sampai sekarang. Jangan sampai Tuhan berkata, engkau dari sejak zaman nenek moyang, engkau telah kubebaskan dari kutuk dengan kematianku di kayu salib, tapi engkau masih menipu aku sampai dengan sekarang. Ya, jangan sampai Tuhan berkata gitu karena hidup kita. Amin. Amin. Kita mau berubah ya. Kita mau bertobat. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini coba kita belajar. Mau masuk dalam persembahan kudus pun, hidup kita mesti benar, layak di hadapan Tuhan. Kalau selama ini firman Tuhan hari ini menegur kita bahwa kita kerjanya nipu Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Dia Maha Pengampun. Minta ampun sama Tuhan supaya kita layak untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Nyanyikan lagu Aku Mengasihi. Nomor 1, kita harus mengasihi Tuhan. Minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kita lebih mengasihi suami kita. Minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kita lebih mengasihi istri kita. Minta ampun kepada Tuhan kalau selama ini kita mengasihi anak kita. Minta ampun kepada Tuhan kalau kita mengasihi harta kita, uang kita. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Berikan hidupmu segalanya yang terbaik hanya untuk Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
berdoa. Kalau masih ada hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan dalam hidup kita, terlebih kalau kita menyakiti Tuhan karena kita sering membohongi Tuhan, sering menipu Tuhan, minta ampun pada pagi hari ini. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena firman-Mu Tuhan menegur kami. Kadang kami berkata, Tuhan kami mengasihi-Mu. Kadang kami berkata, Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu. Tetapi kenyataan hidup kami bertolak belakang dengan perkataan kami, Tuhan. Kami sering menyakiti-Mu, kami sering menipu-Mu ya Bapa. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kesalahan kami. Ampuni tingkah laku kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja lakukan dalam kehidupan kami. Kalau kami mengecewakan hati-Mu, menyakiti-Mu, menipu Engkau Tuhan, ampuni kami Bapa. Biarlah melalui perjamuan kudus pada siang hari ini, kembali kami disucikan, kami dikuduskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami disucikan, dikuduskan oleh kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mengikuti perjamuan kudus-Mu Tuhan. Amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Dia sayang sama kita, karena Dia cinta kepada kita. Dia nggak mau kita terus terbelenggu dalam kutuk dan dosa, sehingga Dia rela memberikan nyawanya kepada kita, mati di kayu salib, dihina, direndahkan, karena Dia sayang kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Darah Yesus tercurah di kayu salib. Dia menderita karena Dia sayang kepada kita semua. Dia mencurahkan darahnya agar Dia menyucikan dosa-dosa kita. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Engkaulah Bapa-Ku yang baik, begitu besar cinta-Mu akan kami. Engkau memberikan nyawa-Mu, oh Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi-Mu. Haleluya. Darah-Mu yang ada di dalam darah kami Tuhan, tubuh-Mu ada dalam tubuh kami Tuhan, berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Biar kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan, agar kami taat dan setia hanya kepada-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu. Haleluya. Ini kami darah, ini kami tubuh-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk melakukan semua kebenaran firman-Mu Tuhan, agar hidup kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, untuk kami terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, 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 oh Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami dengar begitu luar biasa, sehingga Allah yang maha besar, maha mulia, yang layak ditinggikan, diagungkan untuk selama-lamanya, Dia merendahkan diri, bersedia diuji oleh umat pilihannya, oleh umat ciptaannya. Karena Allah mau kami keluar dari ikatan dunia ini yang menjerumuskan kami, yang menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih, tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu ya Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami selalu ingat akan firman-Mu. Kami akan selalu ingat akan kebaikan-Mu. Kami akan selalu ingat akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati pikiran kami, agar kami selalu ingat dan taat melakukannya dalam kehidupan kami, agar semua janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepada kami, sampai kami hidup di dalam kelimpahan demi kelimpahan. Engkau menjagai kami. Engkaulah kota benteng yang teguh bagi kami. Engkaulah perlindungan bagi kami.
Engkau memagari kami, menjauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, menjauhkan kami dari segala macam wabah, bahkan virus corona sekalipun, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Engkau bentengi kami, Engkau pagari kami, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang jahat atau bahkan balalang pelah pengeliplang pelompat yang akan memakan hasil pekerjaan kami, hasil ladang kami, bisnis kami, maka Tuhan akan menghardik itu semua yang tidak baik dari kehidupan kami. Engkau akan membuat hidup kami berbahagia, menjadi negeri kesukaan banyak orang. Oleh karena Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala kami, Bapak Hendy, yang selalu mengingatkan kita untuk terus taat kepada firman Tuhan. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Ada 2 amplop persembahan. Untuk yang putih, amplop persembahan diakonian. Nah, untuk yang biru seperti biasa ada catatan dalamnya, boleh ditulis untuk perpuluhan, buah sulung, pembangunan dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Biarlah kita boleh belajar dari firman Tuhan pada siang hari ini. Kita taat memberikan persembahan dan perpuluhan. Terima kasih untuk Pak Hendy, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh belajar dari firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, supaya kami boleh taat memberikan persembahan dan perpuluhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Hendy yang telah menaikkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini secara luar biasa Tuhan, sehingga jemaat di tempat ini Tuhan boleh dipulihkan di dalam Engkau Tuhan. Rohani kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Oh Tuhan, perbesar kapasitas hamba-Mu ini Tuhan, di dalam menggembalakan domba-domba di tempat ini Tuhan, sehingga domba-domba di tempat ini Tuhan boleh berdampak Tuhan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati di dalam pekerjaannya Tuhan,
berkati keluarganya Tuhan, sehingga keluarga hamba-Mu ini Tuhan, keluarga yang sejahtera Tuhan, penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan kudus pada yang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh saling mengampuni Tuhan. Mungkin di antara kami Tuhan ada hatinya yang terluka Tuhan oleh perkataan maupun tindakan Tuhan, baik itu dari suami kami, dari istri kami Tuhan, dari saudara kami Tuhan, dari sesama teman kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh melepaskan pengampunan untuk mereka Tuhan. Ampuni kami Tuhan seperti Engkau Tuhan telah mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan pada siang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Tuhan. Apapun pelayanan berkat Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pelayanan mereka Tuhan, tiada yang sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Engkau akan memperhitungkan setiap jeripaya pelayanan-pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu mengalir terus di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh jemaat yang setia di dalam Engkau Tuhan dan tertanam di tempat ini Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa untuk Ruko 21 ini Tuhan. Berkati Ruko 21 ini Tuhan. Pakai Ruko ini Tuhan menjadi berkat untuk orang Tuhan, sehingga melalui Ruko ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, bangsa kami ini Tuhan sedang terpuruk karena COVID-19 Tuhan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Ajar mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengambil keputusan dengan hikmat dan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan, COVID-19 itu cepat berlalu dari bangsa ini Tuhan, sehingga perekonomian kami boleh bangkit kembali Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan boleh bekerja kembali Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua di tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada perjamuan kudus, mengingatkan kita Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Untuk itu bagian kita, berikanlah yang terbaik, persembahkan tubuhmu, jiwamu, rohmu, apapun yang kamu miliki untuk kemuliaan Tuhan. Berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar hidup kita diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan menjaga, memagari, membentengi dan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik, baik secara jasmani maupun rohani dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih yang begitu sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk kita taat dan setia melakukan semua kebenaran firman Tuhan, akan selalu menyertai kita semua mulai saat ini, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat minggu. Amin.